jalani bersama-sama, ku mendaki ke Bukit Sion. Ku jalani bergandeng tangan, haleluya, oh haleluya. Ku jalani bersama-sama, haleluya, oh haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bersama. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday! Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semua. Kita bertemu kembali di ibadah anak online GKI Emmaus. Nah, apakah kalian sudah siap mengikuti ibadah anak online hari ini? Ayo semua duduk yang tenang ya. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang mondar-mandir ke sana sini. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, Kak Heri ajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengawali ibadah ini dengan memujikan Di Rumah Tuhan Ku Datang. Di rumah Tuhan ku datang, sungguh senang bernyanyi memuji Tuhan serta mendengar firman-Nya. Satu kali lagi kita ulang. Di rumah Tuhan ku datang, sungguh senang bernyanyi memuji Tuhan serta mendengar firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun dengan badan yang sehat, sehingga kami saat ini boleh kembali menghadap hadirat Tuhan, kami boleh beribadah, memuji nama Tuhan, dan nanti juga kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini, dari awal hingga pada akhirnya. Kiranya Kau sendiri yang boleh hadir di tengah-tengah kami, dan Kau sendiri yang boleh memimpin ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, siapa yang paling hebat dan paling berkuasa di dunia ini? Siapa yang tahu? Apa jawabannya? Ya betul, yang paling hebat dan paling berkuasa di dunia ini yaitu adalah Tuhan sendiri. Kenapa?
Karena Tuhanlah yang menciptakan alam semesta ini. Karena Tuhan yang menciptakan alam semesta, berarti artinya apa? Tuhan berkuasa atas semua kehidupan di alam semesta ini. Termasuk apa? Tuhan berkuasa atas kehidupan kita dan kehidupan semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Oleh karena itu adik-adik, kita harus senantiasa mengucap syukur dan kita sungguh-sungguh mempercayai bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Oleh karena itu kita nggak perlu takut ya. Kalau kita menghadapi masalah yang berat sekalipun, kita mengalami kesulitan di dalam kehidupan kita, kita harus yakin bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa atas semua alam semesta dan kehidupan kita. Mari bersama-sama kita pujikan berkuasa atas semua. Saat langit menjadi gelap, sinar mentari tiada terlihat, hatiku kan selalu percaya Tuhan akan menjaga. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua berguncang, hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Tunaikan syukurku setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Kita ulangi satu kali lagi lagu ini. Saat langit menjadi gelap, sinar mentari tiada terlihat, hatiku kan selalu percaya Tuhan akan menjaga. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua berguncang, hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Tunaikan syukurku setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan cara melakukan scan QR code di samping ini, atau nanti kalian bisa memberikan uang persembahannya ke papa mama. Nah, nanti ketika kondisinya sudah memungkinkan untuk kita beribadah di gereja, maka nanti akan dibawa oleh papa mama kalian dan dimasukkan ke kantong persembahan. Mari bersama-sama kita akan memujikan persembahan Tuhan punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Satu kali lagi. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Adik-adik, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari bersama-sama kita akan pujikan Ajarku Mengerti.
Tuhan, terima kasih kalau kami sudah Engkau perkenankan untuk memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini sehingga boleh dipakai untuk memperlebar akan pelayanan di gereja kami. Kami berdoa untuk majelis, suruh pengurus komisi, Kau berikan hikmat sehingga boleh memakai setiap persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Bapak, jika sebentar kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang boleh menolong setiap kami, berikan kami hati yang subur, yang siap ditanam oleh benih-benih firman Tuhan. Dan tolong kami Tuhan, untuk kami boleh konsentrasi dan sungguh-sungguh boleh belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, biarlah kami boleh melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai anak-anak yang dikasih Tuhan, Kak Diana mau mengawali nih cerita pagi ini dengan pertanyaan kepada semua anak-anak di rumah. Siapa yang pernah melihat jalan itu rusak dan juga berlubang-lubang? Siapa? Oh, ada yang memberi jawaban ya. Hampir semua anak-anak pernah menjumpainya ya. Sama, Kak Diana juga begitu. Kak Diana pernah melihat jalan yang seperti tadi. Jalannya itu berlubang-lubang, jalannya tidak rata, sehingga tidak enak kalau kita harus lewati ya. Tetapi beberapa waktu kemudian, jalan yang tadinya rusak, jalan yang tadinya berlubang-lubang ya, tiba-tiba menjadi rata, menjadi nyaman ketika dilewatinya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Kak Diana yakin pasti ada orang-orang yang sudah bekerja keras untuk membuat jalan yang tadinya berlubang, jalan yang tadinya tidak rata, menjadi rata. Mereka adalah petugas perbaikan jalan. Mereka bertugas untuk melakukan perbaikan jalan sehingga pengguna jalan bisa merasa nyaman ketika melewatinya melalui kendaraan. Nah, apakah hanya itu saja? Ternyata nih anak-anak yang dikasih Tuhan, ada tujuan yang lain. Mengapa sih jalan-jalan yang rusak tadi segera diperbaiki? Usut punya usut, ternyata jalan itu diperbaiki karena jalan itu akan dilintasi oleh presiden dalam rangka kunjungan kerja. Jadi jalan yang tadinya rusak harus segera diperbaiki supaya apa? Supaya rombongan presiden bisa melintas dengan baik melalui jalan tersebut. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, di dalam Alkitab ada seseorang yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan jalan. Kira-kira jalan ini sama enggak dengan jalan yang tadi di awal Kak Diana kasih contoh? Dan siapa sih orang yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan jalan tersebut? Lalu, untuk siapa sih sebenarnya jalan tersebut dipersiapkan? Anak-anak mau tahu kan jawabannya? Yuk, Kak Diana mau ajak ya semua anak-anak di rumah mengambil Alkitabnya. Kita ambil Alkitabnya, lalu kita buka dari Injil Matius pasal yang ketiga ayat 1-12. Begini firman Tuhannya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun. Dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan. Yang berlekuk-lekuk akan diratakan.
Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan ya bersama-sama kisah dari Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Dari sana kita tahu bahwa orang yang disuruh untuk mempersiapkan jalan tersebut adalah Yohanes Pembaptis. Nah, jalan yang dimaksud tadi bukan jalan biasa seperti kisah yang Kak Diana ceritakan di awal tadi, ya. Ternyata jalan tersebut adalah berbicara tentang jalan pertobatan. Maksudnya apa nih Kak Diana? Maksudnya adalah ya, itu dipakai oleh Allah untuk mempersiapkan hati manusia supaya mau bertobat, supaya mau meninggalkan kebiasaan buruk, supaya mau meninggalkan perbuatan jahat, lalu membuka hatinya untuk menerima anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, semua itu dilakukan oleh Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan tersebut untuk Yesus. Jadi Yohanes Pembaptis telah mempersiapkan hati orang-orang pada saat itu untuk menerima kedatangan Tuhan Yesus yang nantinya akan menebus dosa-dosa mereka. Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Anak-anak yang dikasih Tuhan, sama seperti Yohanes Pembaptis yang dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan kehadiran Juru Selamat, anak-anak bersama Kak Diana juga bisa dipakai oleh Tuhan. Sebagai apa? Sebagai pembawa kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Baik kepada keluarga, baik kepada saudara, baik kepada teman, atau mungkin sahabat-sahabat kita. Untuk apa Kak Diana? Tentunya untuk menceritakan kasih dan anugerah Allah yang telah menyelamatkan manusia. Kiranya anak-anak semua yang ada di rumah bersama Kak Diana, kita dipakai oleh Tuhan untuk membawa kabar baik tersebut. Mari Kak Diana ajak kita semua menundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini kami sudah belajar satu kebenaran firman Tuhan dari kisah Yohanes Pembaptis. Sebagaimana Yohanes Pembaptis telah dipakai Tuhan untuk menjadi pembuka jalan, menyiapkan jalan untuk kehadiran Sang Juru Selamat bagi kami, agar dosa-dosa kami ditebus. Tuhan pun bisa memakai kami Tuhan untuk menjadi pembawa kabar baik bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati setiap anak-anak sekolah minggu untuk mereka boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa menjadi berkat. Berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu, pakai mereka juga menjadi pembawa kabar baik dan menjadi berkat bagi orang-orang yang mereka temui. Berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah online yang boleh berjalan dari awal hingga selesainya karena pimpinan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita tadi sudah memuji Tuhan. Kita juga sudah bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ini yang biasanya ditunggu oleh anak-anak ya. Siap-siap ya, bagi anak-anak kelas besar bisa membuka kembali Alkitabnya, lalu membaca ayat demi ayat. Jangan lupa isi ya kuis tersebut dengan hati-hati, isi dengan tepat dengan cara membaca Alkitab tadi. Setelah itu kirim kepada kakak-kakak guru sekolah minggu. Lalu bagaimana dengan anak-anak kelas kecil? Jangan lupa ya, siapkan peralatan kalian, akan ada panduan yang disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu tentang cara membuat aktivitasnya. Kalau kesulitan bagaimana?
bisa minta bantuan papa dan mamanya. Setelah jadi, difoto, Kak Diana tunggu hasil karya kalian. Pasti hasil karyanya bagus-bagus semuanya. Oke ya, jangan lupa tetap setia mengikuti sekolah minggu setiap minggunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi adik-adik semuanya. Sudah siap membuat aktivitas? Yohanes Pembaptis makanannya belalang dan madu hutan. Madu dihasilkan oleh lebah. Hari ini kita akan membuat lebah dari kertas lipat. kalian masing-masing. Ditunggu sampai hari Senin malam ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.